Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dari Hafidatul Alimah NIM 328, Lutfiana Agustin NIM 332, Rinanda Putri Marsoyo NIM 335, dan Anjar Oktaviani NIM 341 akan menyampaikan materi mengenai teori-teori berbasis keadilan. Poin A yaitu deskripsi. Konsep keadilan merujuk pada prinsip-prinsip pengaturan sosial yang dapat digunakan untuk mendefinisikan hak, termasuk di dalam hak kepemilikan dan sistem pasar. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ide perorangan, yaitu integritas dari tiap-tiap orang, yaitu bahwa satu orang tertentu adalah sebuah eksistensi yang utuh di mana semua keinginan, perasaan, dan tindakan orang itu adalah menyatu dengan diri orang tersebut dan tidak bisa dilepaskan dari orang itu, kecuali tentu saja kalau orang itu mengalami gangguan jiwa yang berarti bahwa kepribadiannya sudah hilang dan menjadi gila. Teori-teori berbasis keadilan dalam ekonomi politik memandang institusi-institusi pasar, yaitu dengan tuntutan dari konsep perorangan. Pendekatan-pendekatan berbasis keadilan berusaha untuk menentukan hubungan antara keputusan-keputusan publik dengan urusan pribadi dengan menggunakan kriteria-kriteria yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi dari kesejahteraan individu, kepentingan kelas kebutuhan negara, dan kekuasaan relatif dari orang. Kriteria-kriteria ini diambil dari beberapa konsep keadilan dan masyarakat adil. Secara umum, pendekatan-pendekatan berbasis keadilan dapat dibedakan dari pendekatan-pendekatan lain yang tidak berbasis keadilan berdasarkan adanya dua asumsi yang berbeda namun masih saling terkait mengenai jenis-jenis pengaturan institusional bagaimana yang selaras dengan perwujudan masyarakat yang tertata dengan baik. Institusi yang selaras dengan tatanan masyarakat yang baik diasumsikan harus memiliki dua syarat, yaitu adanya kesetaraan dalam kebebasan warga negara dan inviolabilitas atau hak untuk tidak diganggu dari orang. Artinya bahwa di dalam teori-teori berbasis keadilan, prinsip dasar untuk mengukur institusi adalah prinsip yang lebih tinggi dari pertimbangan-pertimbangan politik maupun ekonomi. Pendekatan berbasis keadilan dapat menggunakan hak, terutama hak kepemilikan, untuk menentukan batas-batas yang memisahkan antara pasar atau perekonomian dengan negara. Dalam bab ini, kami akan membahas 3 pendekatan berbasis keadilan, yaitu pendekatan libertarian, pendekatan kontraktarian, dan pendekatan Hegelian. Pendekatan yang pertama mengajukan argumen bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap kehidupan ekonomi, karena pendekatan ini memandang bahwa terdapat hubungan erat antara keadilan dan hak kepemilikan. Karena perekonomian pasar adalah sebuah sistem hubungan kepemilikan, maka semakin lebar pemahaman terhadap hak kepemilikan pribadi, akan semakin kecil intervensi atau keterlibatan dari negara. Pendekatan kontraktarian mengajukan argumen di mana pemerintah dipandang bisa melakukan campur tangan dalam perekonomian, di mana argumen didasarkan pada pandangan bahwa keadilan tidaklah berbentuk pada perlindungan terhadap hak kepemilikan, melainkan berbentuk penilaian kolektif tentang tatanan sosial yang adil. Hak kepemilikan tetap memainkan peranan dalam pendekatan kontraktarian ini. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan Hegelian, menekankan pada pengaruh sosial terhadap orang. Pendekatan ini memandang bahwa hak dan keadilan adalah tergantung pada kondisi di mana orang yang satu saling membutuhkan orang yang lain, terutama dalam hal pemberian pengakuan terhadap integritas perorangan. Pendekatan Hegelian mengembangkan beberapa argumen tentang intervensi negara berdasarkan prinsip kesetaraan peluang dan kesetaraan martabat.
B. Pendekatan libertarian. Jika dapat menghasilkan suatu rumusan hak kepemilikan yang jelas dan sesuai dengan prinsip moral, maka akan disepakati oleh sebagian besar orang. Rumusan ini cukup luas sehingga mencakup semua kebutuhan orang yang harus dipenuhi dengan hak kepemilikan. Karena hak kepemilikan berarti adanya hak untuk menentukan cara penggunaan kekayaan, tetapi yang menjadi masalah dalam kekayaan adalah bagaimana masyarakat menafsirkan dan menerapkan hak-hak kepemilikan yang sudah dirumuskan dengan jelas. Masalah penafsiran dan penerapan ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan seperti apakah praktek pengaturan yang membuat orang-orang bisa mendapatkan harta benda sudah selaras dengan hak-hak kepemilikan yang telah dirumuskan itu atau belum. Dalam artian, ini didistribusi dari kekayaan dipandang sebagai masalah yuridis dan bukan masalah politik. C. Argumen libertarian. Negara tidak mempedulikan dirinya sendiri dengan menyelamatkan pendayagunaan pasar secara tepat untuk alasan berikut. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan melanggar hak-hak milik dan membawa redistribusi hak milik dengan alat yang tidak sah. Pertama, negara membuat ketetapan bahwa keputusan pribadi tentang orang-orang yang melibatkan penjualan milik mereka harus dibenarkan karena mereka membawa pada level keseluruhan dari kesejahteraan. Adam Smith menegaskan terhadap adanya bukti keterlibatan negara dalam suatu masalah ekonomi tentang latar belakang yang mana negara tersebut hanya dapat mempermasalahkan mengenai hasil yang kurang diinginkan daripada yang dihasilkan dari pencarian diri yang tidak teratur. Argumen Smith dapat dinilai dengan mempertimbangkan logika dari asumsi-asumsinya dan deduksinya. Argumen libertarian tergantung bukan pada pemikiran mengenai hubungan ekonomi semacam itu. Hasil-hasil ekonomi menyediakan kepada negara definisi yang kurang diinginkan, sementara negara tidak memiliki tujuan dengan memperhatikan pada peraturan ekonomi. Hal ini tidak membuatnya menjadi tidak aktif. Sebaliknya, negara libertarian dapat menjadi sangat aktif dalam cara-cara mempengaruhi kehidupan ekonomi. Masalah negara dengan sekuritas sistem properti mengharuskan diasumsikannya properti tersebut. Kenyataannya di mana siapa saja yang telah memperolehnya dengan alat yang sah. Sebaliknya, negara harus mengoreksi masa lalu dan pelanggaran hak milik saat itu. Pendekatan libertarian memandang keterpisahan antara orang yang satu dengan yang lain sebagai kemampuan tiap-tiap orang untuk menyambung hidupnya sendiri-sendiri dan menjadi diri mereka sendiri tanpa memerlukan konteks yang lebih besar seperti institusi sosial dan sistem kelompok. Segala yang ada dalam diri seseorang tidak harus dihubungkan dengan orang lain manapun. Ini berarti bahwa dampak dari tindakan yang dilakukan orang yang tahu terhadap yang lain tidak ada hubungannya dengan sifat perorangan dari orang tersebut. Dengan kata lain, individu tidak perlu melakukan tindakan khusus, tidak perlu membangun hubungan khusus, dan tidak memerlukan konteks institusional agar bisa berfungsi sebagai orang. Seorang libertarian akan lebih suka melepaskan hubungan kesaling ketergantungannya dengan orang lain daripada melepaskan kebebasannya. Dengan begitu, si libertarian meletakkan integritas individu pada posisi yang lebih tinggi daripada integritas dari kelompok atau integritas masyarakat, karena integritas kelompok atau sosial diadakan hanya untuk melindungi dan meningkatkan integritas individu, sementara integritas individu berada dalam kondisi yang lemah. Kesulitan dalam libertarianisme adalah bahwa pendekatan ini meminta kita untuk melepaskan hal-hal yang bisa jadi akan kita anggap penting dan bahkan kita andalkan.
Pendekatan ini memandang bahwa kalau kita bisa melepaskan ikatan-ikatan itu, maka yang kita dapatkan adalah kebebasan. Namun, kebebasan atau kemerdekaan dalam arti biarpun menarik, dari beberapa segi tertentu tampaknya tidak memiliki kekayaan makna dan mungkin sedikit berbeda. Sekalipun pandangan libertarian tidak terang-terangan mengatakan bahwa orang harus melakukan pengorbanan semacam itu demi mendapatkan kebebasan, namun pandangan libertarian menekankan bahwa kita harus mengatur kembali situasi ketergantungan sosial agar selaras dengan kebebasan dan dalam menjalin hubungan secara sukarela. Ini dipandang sebagai syarat bagi terwujudnya sebuah masyarakat yang tertata, baik atau masyarakat yang adil, dan apakah kehidupan di dalamnya bisa bermakna atau tidak. Itu sepenuhnya terserah pada individu-individu yang ada di dalamnya. Kalau kita menggunakan konsep keadilan untuk mendukung argumen-argumen yang menganggap bahwa kesaling tergantungan memiliki makna penting bagi manusia, maka dengan sendirinya kita harus menggunakan pemahaman tentang pembentukan institusi sosial yang berbeda dari yang dipahami oleh pandangan libertarian. D. Pendekatan kontraktian modern. John Rawls telah mengajukan sebuah pendekatan berbasis keadilan yang memiliki banyak perbedaan dengan pendekatan libertarian. Teori Rawls memiliki lingkup yang luas dan tidak terfokus secara khusus pada masalah-masalah yang relevan dengan ekonomi politik. Rawls memaparkan prinsip-prinsip dasar dari keadilan sebagai berikut. Semua nilai sosial seperti kebebasan dan peluang, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar dari martabat individu harus didistribusikan secara merata, kecuali jika distribusi yang tidak merata terhadap sebagian atau semua dari nilai-nilai ini bisa menguntungkan semua orang. Definisi ini membawa implikasi bagi masalah distribusi kekayaan dan pendapatan seperti yang diuraikan berikut ini. Menurut prinsip keadilan dari Rawls, distribusi yang tidak merata harus sama-sama menguntungkan mereka yang memiliki lebih banyak dan mereka yang memiliki lebih sedikit agar bisa dikatakan adil. Prinsip keadilan terdiri dari dua, yaitu inviolabilitas orang dan kesetaraan hak atau kebebasan warga negara. Titik temu antara ekonomi politik dengan teori keadilan. Sebuah sistem ekonomi mengatur tentang apa yang harus diproduksi dan dengan cara apa, siapa yang akan menerimanya, dan dengan imbalan berupa kontribusi apa yang harus diberikan oleh para penerima itu, dan seberapa besar porsi dari sumber daya sosial yang ditabung dan digunakan untuk menyediakan barang publik. Idealnya, semua masalah ini harus diatur dengan cara-cara yang bisa memenuhi kedua prinsip keadilan. Pendekatan kontraktian ini selaras dengan argumen Keynesian karena pendekatan kontraktian memberikan landasan etika bagi referensi argumen Keynesian tadi, yaitu bahwa orang sebaiknya jangan menabung karena tabungan akan merusak perekonomian seperti yang disampaikan argumen Keynesian, melainkan orang sebaiknya menanamkan kapitalnya dalam bentuk yang bukan tabungan atau investasi finansial, tapi dalam bentuk investasi dalam sarana produksi agar masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera. Pendekatan kontraktian menekankan pada kebebasan politik dan pembentukan kesepakatan tentang struktur dasar dari masyarakat lewat hukum. Pendekatan ini memandang bahwa pertimbangan politik bisa dan perlu dilakukan di dalam menetapkan kerangka hukum, tapi hasil-hasil dari institusi-institusi yang dibentuk lewat kerangka hukum ini tidak dipandang sebagai dampak politik. Karena kalau dianggap begitu, maka itu akan bertentangan dengan ide keadilan. Pandangan terhadap politik dalam pendekatan kontraktian ini seperti tema utama dari ekonomi politik klasik. Sebuah alternatif lain bagi pendekatan berbasis keadilan. Konsep tentang individu yang dibentuk secara sosial pada umumnya mengalami fokus dari masalah hak dan lebih condong untuk mengarah pada ide tentang komunitas atau yang dapat disebut sebagai etika komunitarian yang berusaha menentukan kehidupan yang bagaimana yang dapat dianggap baik dan condong pada konsep komunal. Etika berbasis hak atau right-based ethics
yaitu pendekatan libertarian dan pendekatan kontraktarian yang memandang bahwa individu punya hak dalam masyarakat. Karena merekalah yang mempunyai hak dasar libertarian, atau karena mereka yang mendirikan masyarakat kontraktarian memandang bahwa orang yang satu adalah terpisah dan independen dari orang yang lain. Sehingga untuk menghubungkan mereka diperlukan adanya kerangka hak yang bersifat netral, dalam artian tidak condong pada tujuan atau keinginan orang tertentu. F. Keadilan sosial dan ekonomi politik. Pada awalnya, istilah keadilan digunakan dalam arti yang sama sebagai kewajiban. Analisis rasional setelah Aristoteles lebih sering menggunakan istilah keadilan ini untuk menunjukkan suatu nilai khusus yang berbeda. Orang Romawi kuno yang arif dengan hukum mengartikan keadilan sebagai tribur atau memberikan kepada setiap orang apa yang dia mempunyai. Maka, perjuangan keadilan berarti perjuangan agar setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Karena dia berhak untuk mendapatkannya, maka saya wajib memberikannya. Keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomi politik, sosial budaya, dan ideologi. Berkaitan dengan keadilan itu, keadilan sosial dibedakan menjadi keadilan kumulatif, keadilan distributif, dan keadilan legal. Keadilan komutatif menuntut kesamaan dalam pertukaran, misalnya dalam pinjaman atau jual beli. Keadilan distributif menurut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan, dan dalam menuntut pengorbanan. Keadilan legal menuntut persamaan hak dan kewajiban terhadap negara perwujudan. Keadilan-keadilan ini dapat tergantung dari apakah orang yang bersangkutan mau bersikap adil atau tidak, tetapi dapat juga tergantung dan struktur proses-proses politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian tadi materi tentang teori-teori berbasis keadilan yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.